Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul hipertensi. Dengan beranggotakan saya sendiri Akbar Pratama Nugraha, kemudian ada Sania Alfiatun Nada, Aceh Sakisa Pramudita Honi, Fadiliana Mira Syahna, Talita Rahma Azalia, dan Divani Sausan Esandari. Pemilihan obat antihipertensi. Untuk kondisi khusus yang pertama ada di MTP2. Pemilihan obatnya untuk lini pertama ada ACI inhibitor atau ACI, ARB, CCB atau thiazid. Untuk terapi tambahannya ada beta blocker, bisa dipakai sebagai add-on jika ada indikasi lain. Yang kedua ada penyakit ginjal kronis. Jika GFR kurang dari 60 ml per menit dan atau albumin urea, bisa pakai ACI atau ARB yang direkomendasikan, atau bisa dengan kombinasi CCB atau thiazid bila perlu. Yang ketiga ada asma dan PPOK. Untuk lini pertamanya itu ada AC inhibitor atau ACI, ARB, CCB atau thiazid. Untuk beta blocker harus digunakan secara hati-hati. Hindari untuk beta blocker non selektif. Beta blocker selektif bisa dipertimbangkan jika benar-benar diperlukan dan manfaat melebihi resiko. Baik, untuk selanjutnya pemilihan obat antihipertensi untuk kondisi khusus yang selanjutnya yaitu untuk anak-anak. Untuk pemilihan obatnya yaitu ada ACI, ARB, beta blocker, CCB atau thiazid. Semuanya bisa diterima tergantung indikasi dan usia. Diagnosis dan terapi perlu disesuaikan menurut persentil tekanan darah untuk usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Untuk yang selanjutnya, kondisi khusus pada ibu menyusui atau ibu hamil. Kehamilan dan periode peripartum. Untuk pemilihan obatnya abetalol, nifedipin, long-acting, atau petildopa. Untuk obat ACI, ARB, atau renin inhibitor kontraindikasi pada kehamilan karena menyebabkan teratogen. Selanjutnya untuk ibu menyusui, pemilihan obatnya labetalol, nifedipin, metildopa umumnya dipilih juga selama laktasi. Namun tetap mempertimbangkan konsultasi dokter. Selanjutnya yaitu preeklamsia dan eklamsia. Untuk definisinya, preeklamsia adalah gangguan kehamilan multisistem yang muncul setelah 20 minggu, ditandai oleh hipertensi dan proteinuria yang terjadi akibat ketidakseimbangan faktor angiogenik, stres oksidatif, dan proses imunologi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius pada ibu dan janin, termasuk gangguan ginjal, hati, dan pembekuan darah. Selanjutnya, eklamsia merupakan bentuk preeklamsia yang lebih berat, ditandai dengan munculnya kejang dan merupakan keadaan yang mengancam jiwa sehingga memerlukan penanganan segera. Epidemiologi preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia dialami oleh sekitar 5-10% kehamilan di Australia dengan angka kejadian yang kurang lebih sama di berbagai negara. Kondisi ini biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan sering teridentifikasi pada trimester kedua atau ketiga. Preeklamsia ditandai oleh peningkatan tekanan darah disertai proteinuria dan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih berat, menimbulkan risiko komplikasi bagi ibu maupun janin. Untuk eklamsia merupakan komplikasi serius dari preeklamsia dan terjadi lebih jarang. Kondisi ini ditandai dengan kejang pada ibu hamil yang preeklamsianya tidak terkontrol. Eklamsia dapat menyebabkan kerusakan organ seperti stroke, gagal organ, keguguran, hingga kematian janin. Kejang yang muncul juga dapat berdampak buruk pada otak, sistem saraf, serta fungsi pernafasan ibu sehingga kondisi ini sangat membahayakan bagi ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu faktor risiko preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama ada kehamilan pertama atau primigravida, kehamilan pertama dengan pasangan baru atau primipaternitas, kemudian usia ibu yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun atau lebih tua, lebih dari 35 tahun. Selanjutnya adanya riwayat preeklamsia atau eklamsia pada kehamilan sebelumnya, kemudian penyakit ginjal yang sudah terjadi sebelum hamil, selanjutnya hipertensi kronis yang telah ada sebelum kehamilan, kehamilan kembar atau lebih atau kehamilan multiple, kemudian obesitas atau indeks massa tubuh yang tinggi sebelum hamil, kemudian riwayat diabetes mellitus, dan terakhir itu ada kondisi hiperplasentosis atau pertumbuhan atau massa plasenta berlebih.
Selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari preeklamsia dan eklamsia. Yang pertama itu tanda gejala preeklamsia. Itu yang pertama ada peningkatan tekanan darah hingga lebih dari sama dengan 140/90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu. Yang kedua ditemukannya protein dalam urin atau proteinuria. Yang ketiga pembengkakan mendadak pada wajah, tangan atau kaki. Yang keempat sakit kepala yang berat atau menetap. Yang kelima gangguan penglihatan seperti pandangan buram, kelihatan cahaya atau hilangan penglihatan sementara. Yang keenam rasa nyeri pada ulu hati atau area di bawah tulang rusuk kanan. Yang ketujuh kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Yang kedelapan penurunan jumlah urin yang dikeluarkan, dan yang terakhir itu ada mual sama muntah. Kemudian untuk tanda dan gejala eklamsia, yang pertama ada seluruh gejala yang muncul pada preeklamsia. Yang kedua kejang tonik-klonik yang tidak disebabkan oleh gangguan neurologis lain. Yang ketiga penurunan kesadaran setelah episode kejang. Yang keempat koma pada kondisi eklamsia yang sangat berat. Selanjutnya yaitu antikonvulsan mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamasi dan eklampsia. Yang pertama itu obatnya ada magnesium sulfat. Kemudian mekanismenya menghambat reseptor NMDA sehingga aliran kalsium ke dalam neuron menurun. Hal ini menurunkan transmisi impuls neuromuskular dan mencegah kontraksi otot pemicu kejang. Selain itu, obat ini memiliki efek vasodilatasi ringan pada pembuluh darah serebral yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Dosisnya yaitu untuk regimen Pixcart IV loading itu 4 gram selama 4-5 menit. Kalau regimen untuk suspan atau IV infusion itu ada 6 gram IV selama 5-10 menit. Kalau untuk maintenance-nya 1-2 gram per jam. Kemudian efek sampingnya yaitu ada hipermagnesima, ada mual, muntah, diare, dan kemerahan pada kulit. Terapi farmakologi. Yang pertama ada antihipertensi, mencegah terjadinya komplikasi pada sistem kardiovaskuler maupun cerebrovaskular, khususnya ketika tekanan darah lebih dari 180/110. Kemudian antihipertensi ada hidralazin. Mekanismenya dengan merelaksasi otot pada arteriol sehingga terjadi penurunan tekanan perifer. Dosisnya yaitu 5-10 mg IV bolus ulang 20-30 menit bila perlu. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, takikardi, dan perasaan gelisah. Kemudian ada labetalol. Mekanismenya memblokir reseptor adrenergik A dan B, alfa dan beta yang mengakibatkan penurunan resistensi pembuluh darah perifer. Dosisnya yaitu IV bolus 20 mg dapat dikurangi 20-80 tiap 10 menit. Oral 100-200 mg 2-3 kali per hari. Kemudian untuk efek sampingnya hipotensi ortostatik, pusing, sakit kepala ringan, kelelahan, mual, dan dispepsia. Nifedipin. Selanjutnya ada nifedipin. Mekanismenya menghambat aliran kalsium yang masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah dan jantung. Dosisnya yaitu 10 mg per oral, dapat diulang 20 menit bila tekanan darah masih tinggi. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, rasa panas, sesak napas, dan sakit dada. Kemudian ada metildopa. Mekanismenya agonis reseptor 2 adrenergik yang bekerja sentral dengan menghambat vasokontraksi melalui mekanisme sentral dengan mengurangi pelepasan katekolamin. Dosisnya yaitu 250 mg 2-3 kali sehari. Efek sampingnya yaitu sedasi atau mengantuk, lemas, kelelahan, pusing, mulut kering, dan sakit kepala. Kemudian terapi farmakologi selanjutnya ada kortikosteroid, hanya pada kehamilan preterm kurang dari 34 minggu untuk mempercepat pematangan paru dan menurunkan resiko komplikasi neonatal. Yang pertama ada betamethasone dan dexamethasone. Terus ada terapi tambahan yaitu diazepam, digunakan hanya untuk sedasi, mengurangi kecemasan, bukan sebagai antihipertensi. Untuk diazepam sendiri kategorinya D untuk kehamilan dan digunakan hanya bila
manfaat lebih besar daripada resiko. Kemudian ada antikoagulan, yaitu aspirin, digunakan bila resiko trombosit. Selanjutnya ada terapi non-farmakologi. Yang pertama itu pemantauan intensitas selama kehamilan. Ibu hamil memiliki resiko hipertensi atau menunjukkan gejala preeklamsia perlu menjalani pemeriksaan antenal secara rutin agar kondisi ibu dan janin dapat terus diawasi. Pemeriksaan berkala meliputi pengukuran tekanan darah, pemantauan kenaikan berat badan, evaluasi adanya edema, pemeriksaan urin untuk mendeteksi protein urea. Kemudian yang kedua ada perubahan gaya hidup, membutuhkan istirahat yang memadai dan menghindari aktivitas fisik dan yang berat. Posisi tidur miring ke kiri dapat membantu meningkatkan aliran darah ke uterus ke dan plasenta. Kemudian menghindari stres secara kelelahan berlebihan, menjaga pola tidur yang teratur. Kemudian yang ketiga pengelolaan nutrisi. Yang pertama mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memastikan kebutuhan cairan harian terpenuhi, mengurangi asupan garam, menetapkan pola makanan yang kaya sayuran, buah-buahan, dan sumber protein. Hipertensi urgensi adalah jenis krisis hipertensi dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 180 per 120 mmHg, tetapi tanpa adanya bukti klinis keterlibatan organ target. Untuk faktor resikonya, terdapat ketidakpatuhan pengobatan, hipertensi kronis tidak terkontrol, faktor pencetus akut, dan kondisi lain. Untuk terapi farmakologinya, obat-obat yang menjadi pilihannya yaitu captopril, labetalol, clonidine, dan nifedipine. Kemudian untuk hipertensi emergensi adalah kegiatan gawat medis ditandai dengan tekanan darah sistolik lebih dari 180 mmHg dan atau diastolik lebih dari 120 mmHg atau keduanya, yang terkait dengan tanda atau gejala kerusakan organ akut. Faktor risikonya sendiri terdapat hipertensi kronis berat, penyakit ginjal, kondisi khusus, penyalahgunaan zat, dan penghentian obat mendadak. Untuk terapi farmakologinya terdapat sodium nitroprusit, kemudian labetalol intravena, nicardipin intravena, clefidipin intravena, esmolol intravena, fenoldopam intravena, hidrolazim intravena. Kemudian ada isolated systolic hypertension atau ISH. ISH sendiri merupakan bentuk hipertensi yang umum terjadi pada orang lanjut usia, ditandai dengan kenaikan darah sistolik dengan tekanan diastolik yang tetap normal atau lebih rendah. Kondisi ini banyak ditemukan pada individu berusia 50 tahun ke atas dan prevalensinya terus meningkat seiring bertambahnya usia. Data epidemiologi menunjukkan bahwa risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskular lebih kuat berkaitan dengan tekanan sistolik daripada tekanan diastolik pada kelompok usia tersebut. Lansia juga lebih rentan mengalami berbagai komplikasi akibat hipertensi, meskipun sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa manfaat terapi dalam menurunkan risiko. Masih banyak pasien lanjut usia yang tidak mendapatkan pengobatan atau belum mencapai target tekanan darah yang dianjurkan oleh dokter. Untuk terapi farmakologi dari ISH sendiri, pada lansia menggunakan thiazid seperti clorthalidone dan long-acting dihydropidine CCB, karena keduanya terbukti menurunkan risiko stroke, penyakit jantung, dan gagal jantung. Alternatif lain seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, dan CCB menunjukkan efektivitas serupa sehingga dapat dipilih sesuai toleransi dan biaya. Obat yang menyebabkan hipotensi ortostatik seperti centrally acting agents dan alpha-1 blocker sebaiknya dihindari pada lansia. Terapi dimulai dengan dosis rendah dan dititrasi perlahan dengan target umum SBP 130 mmHg atau lebih longgar pada pasien dengan komorbiditas berat. Untuk terapi non-farmakologinya, yaitu yang pertama ada kurangi garam, targetnya di bawah 2 gram natrium per hari. Kemudian pola makan sehat, bisa disebut dengan DASH diet, tinggi buah dan sayur, rendah lemak jenuh.
aktivitas fisik teratur, aerobik kurang lebih 150 menit per minggu, dan turunkan badan bila overweight. Dan terakhir, batasi alkohol dan berhenti merokok, serta kelola stres dan perbaiki kualitas tidur pada malam hari. Sekian presentasi dari kami tentang hipertensi. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau perbuatan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 undur diri.